ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Sungguh tiada lagi kasih seperti ini yang sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Sungguh tiada lagi kasih seperti ini, oh, yang sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada bandingannya, kasih yang mulia, kasih yang setia, Kau ku kagumi dalam hati,
kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Shalom semuanya, puji Tuhan. Pagi ini kembali kita sama-sama mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan hari ini kita akan sama-sama memulai dari Kejadian 1. Saya ingin mengajak kita merenungkan satu ayat saja dan kita bisa belajar sesuatu dari ayat ini, yaitu ketika penciptaan itu dimulai. Jadi saya ajak kita membaca Kejadian 1 ayat 3. Di sana berkata, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Nah, kalau kita tahu ayat sebelumnya, itu memperlihatkan keadaan di mana bumi ini belum berbentuk dan kosong, bahkan dikatakan gelap gulita gitu ya. Dan hari ini dari ayat ini aja kita mau belajar beberapa hal. Yang pertama tentunya kita mau belajar harus menyadari bahwa Allah itu berkuasa mengubah kegelapan menjadi terang gitu ya. Hanya dengan perkataan atau firman-Nya. Jadi kita perlu belajar untuk mendengar dan percaya akan firman-Nya. Dari sini kita tahu bahwa ternyata ketika firman Tuhan berkata, jadilah terang dan terang itu jadi. Di sini kita melihat bahwa bagaimana Tuhan itu perkasa. Di mana Tuhan dapat mengubahkan kegelapan menjadi terang. Dan melalui perkataannya, melalui firman-Nya. Jadi hari ini saya mau mengajak kita semua untuk mengaplikasikan satu hal bahwa kita perlu untuk menyadari dan percaya akan firman Tuhan. Karena firman Tuhan berkuasa atas hidup kita. Dan kita tahu bahwa ketika kita mengakui deklarasi iman kita tentang Alkitab, kita berkata bahwa Alkitab adalah firman Allah yang hidup dan berkuasa. Jadi kita harus menyadari akan hal itu. Kita harus percaya akan hal itu. Bahwa firman Tuhan adalah berkuasa. Dan dari sini kita mau belajar bahwa secara ini harafiah itu ketika Tuhan bicara firman Tuhan itu seperti pedang bermata dua gitu ya. Yang bahkan ini kita perlu nyadari bisa berbicara analoginya kepada orang lain, tapi bisa juga berbicara kepada diri kita sendiri. Atau firman Allah juga berbicara tentang sesuatu yang mampu memberikan berkat, tetapi bagi orang yang menolaknya bisa menjadi satu yang merugikan. Jadi dari hal ini kita belajar, kita harus membangun bahwa hidup kita ini adalah hidup yang perlu hati-hati. Secara khusus kita mau belajar begini, khususnya kata-kata. Perkataan orang percaya itu besar kuasanya. Oleh sebab itu kita nggak bisa sembarangan untuk berkata-kata atau mengucapkan sesuatu. Seringkali kita justru kata-kata kita tanpa kita sadari mengutuk diri sendiri atau mengutuk anak-anak kita. Seringkali kita bicara sialan, yang hal sederhana, mungkin kata-kata yang lain yang kita tujukan baik itu kepada diri atau kepada orang lain, yaitu seringkali kepada anak. Dan itu justru yang kita harus jaga karena kita harus berhati-hati dengan mulut dan lidah kita. Di dalam Yakobus 3 ayat 9-10 berkata begini, dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah, dan dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Jadi kita belajar bahayanya kalau kita berkata-kata sembarangan. Ya, jadi kita harus jaga lidah kita dan kita mau belajar perkataan itu kuasanya besar, khususnya bagi orang yang percaya.
Dan kedua, kita bisa belajar dunia yang penuh kegelapan membutuhkan terang. Bahkan kita bisa mengalami kehidupan yang gelap. Kadang-kadang kita tidak tahu arah kemana, kita bingung, kita nggak tahu harus berbuat apa, dan bahkan kita nggak punya harapan. Nah, di sini yang kita perlu adalah datang kepada Tuhan yang menjadi sumber terang itu, sehingga dapat menuntun kita, membimbing kita keluar dari kegelapan. Sebab Allah lah yang punya kemampuan untuk membawa perubahan di dalam kehidupan kita. Ada transformasi yang memberi harapan baru dalam hidup kita. Nah, mungkin sedikit lompat ke Yohanes 8 ayat 12. Di sana dikatakan, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Jadi kalau kita sedang mungkin dalam kebingungan, seakan-akan ada di dalam kegelapan, datang kepada sumber terang itu, yaitu Tuhan sendiri. Karena di dalam terang Tuhanlah kita justru tidak dikatakan tidak mengalami yang namanya kegelapan. Biar ini kita boleh sama-sama ingat, ternyata perkataan Tuhan itu luar biasa, kuasanya besar. Yang kedua, bahwa Tuhan sanggup mengubahkan dari kegelapan menjadi terang. Dan sebagai orang percaya, pengikut Kristus, kita pun ternyata dipanggil untuk menjadi terang dunia. Jadi biarlah kita boleh bercahaya di depan semua orang, dikatakan, supaya orang boleh dituntun bertemu ya dari kegelapan itu, bertemu dengan sumber terang, yaitu Tuhan yang kita sembah dalam nama Tuhan Yesus. Baik, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita mau berdoa sejenak. Bapa dalam surga, kami bersyukur kalau kami boleh renungkan sesuatu yang singkat, karena semuanya menyadarkan kami bahwa perkataanmu Tuhan berkuasa, firman-Mu berkuasa. Oleh sebab itu kami mau belajar untuk percaya akan firman-Mu. Bahkan kami juga mau belajar menjaga perkataan kami, supaya berkatlah yang boleh sampai kepada setiap orang. Dan kami percaya juga biar Tuhan pakai kami untuk membangun orang-orang di sekeliling kami. Kami percaya bahwa hidup kami diubahkan oleh Tuhan. Dan ketika kami ada di dalam kegelapan, kami punya sumber terang itu sendiri. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Kejadian 1. Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kedua. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ketiga. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun, dan sebagai penerang pada cakrawala biarlah benda-benda itu menerangi bumi. Dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi, dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari keempat. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung beterbangan di atas bumi melintasi cakrawala.
Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah memberkati semuanya itu, firman-Nya, "Berkembang biaklah dan bertambah banyaklah serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kelima. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata dan segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi, yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu, sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6.